santai lah ya Bu ya. Nah ini saya itu mau bertanya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan ketika guru menghadapi masalah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah di sini di tugas ini ada satu kasus. Jadi kasusnya ini tentang seorang guru matematika. Dia ini gurunya ini rajin, ramah, sabar, dan disenangi oleh banyak murid. Nah, suatu hari guru ini sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba datang orang tua salah seorang murid yang bernama Abdul. Dia langsung berdiri di pintu kelas. Kemudian orang tua tersebut yang bernama namanya Anwar, langsung bawa parang dan berteriak manggil-manggil anaknya tersebut yang bernama Abdul agar segera pulang untuk ikut bapaknya bekerja panen ikan di tambak. Nah, guru matematika tersebut merasa kaget, kemudian takut. Juga murid-murid yang lain, murid-murid itu juga sembunyi di belakang meja dan kursi karena takut sama parang, kan? Nah, dalam situasi seperti itu, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru matematika itu? Kalau menurut Ibu Indra apa yang harus dilakukan kira-kira? Kalau ada bapaknya ngasih ke parang, Ibu Indra mengajak jangklah, kira-kira apa lah? Yang pertama kita lihat ya, terus kita temui. Kalau ditemui Kan tidak seluruh permasalahan itu harus semuanya diselesaikan dengan panas atau dengan cara seperti yang dilakukan Bapak Anwar. Kita tanya permasalahannya. Setelah dia mengungkapkan permasalahan, ya kita kan bisa berdiskusi bagaimana cara yang baik dan anaknya kita panggil. Dan ditemukan dengan bapaknya tadi. Oh, jadi pendekatannya itu persuasif, langsung nemui walaupun megang parang tadi, masih coba untuk dihadapi bapaknya tadi. Iya, dihadapi. Kan tidak semuanya kan mungkin dia lagi bermasalah dengan anaknya. Kita damaikan, kita tanya bagaimana sebenarnya permasalahan yang dihadapi bapak. Kan tidak mungkin bapak itu langsung misalnya karena dia membawa parang, langsung mungkin dan anaknya kita panggil. Dan ditemukan dengan bapaknya tadi. Oh, jadi pendekatannya itu persuasif, langsung nemui walaupun megang parang tadi, masih coba untuk dihadapi bapaknya tadi. Iya, dihadapi. Kan tidak semuanya kan mungkin dia lagi bermasalah dengan anaknya. Kita damaikan, kita tanya bagaimana sebenarnya permasalahan yang dihadapi bapak. Kan tidak mungkin bapak itu langsung misalnya karena dia membawa parang, langsung mungkin kalau bahasa kitanya langsung mengapa ya, tidak mungkin kan? Ya kalau dia langsung ini kan kita bisa menghindar atau mencari jalan lain. Jadi kira-kira tindak lanjutnya berarti kalau Ibu Indra mau ngajak mediasi kan, nah berarti bapak itu diajak untuk dialog di ruang lain. Nah kan efeknya kan bapak itu kan sudah terlanjur masuk ke kelas. Nah tentu ada dampak yang kurang baik bagi mental psikologi anak-anak. Nah, apa yang harus dilakukan dengan bapak itu? Nah, kita bawa bapak itu, kita bawa ke suatu tempat ya. Kita tanya tadi, misalnya hari itu, nah kita lihat selanjutnya apa asalnya atau siangnya atau gimana. Nah kita lihat kalau memang menyalahi aturan, ya kita bisa melakukan tindak lanjut yang lebih tinggi. Oke, jadi sebenarnya saya pendapat dengan Ibu Indra, jadi memang langkah pertama untuk menghadapi situasi yang sedang panas itu memang kita tidak boleh gegabah. Kalau seandainya memang orang lagi emosi, kita hadapi juga dengan emosi, maka tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi memang harus ada yang mengalah dulu tahap pertama karena memang kondisinya membahayakan. Jadi tetap kita mediasi dulu, kita tanyakan kira-kira apa masalahnya, kemudian kira-kira bagaimana solusinya, jalan keluarnya. Kalau seandainya tidak ketemu jalan keluar, nanti baru kita bicarakan lagi ke tingkat yang lanjut kira-kira seperti apa.
betul memang untuk Bapak ini tetap kita lakukan pendekatan secara persuasif dulu, karena mungkin saja Bapak ini tidak paham bagaimana caranya beretika ya, dengan berinteraksi di lingkup resmi formal pendidikan seperti ini. Dan memang kalau seandainya efek yang ditimbulkan baik utamanya pada anaknya, itu nanti kita selaku guru memang harus tetap memantau apakah ada apa istilahnya penyiksaan ataupun mendapatkan kekerasan secara fisik dari orang tuanya. Dan memang orang tua, guru sekolah juga tidak boleh lepas tanggung jawab. Kalau memang betul kata Ibu Indra, kita pantau anaknya, kalau seandainya memang dalam perkembangannya berapa hari ternyata memang kita mendapatkan indikasi ada kekerasan fisik, yang mengarah kekerasan fisik kan memang tentu tidak bisa kita biarkan, dan setelahnya memang kita libatkan kepolisian dalam hal ini untuk membina nanti mungkin kepolisian atau misalnya pertama orang yang terdekat, terdekat, terus baru kalau tidak ini ya libatkan yang lebih tinggi. Oke, Linda, terima kasih atas tanggapannya terhadap kasus ini. Semoga lancar dan semoga tidak terjadi di kita ya. Ini gawat amat terjadi. Ada orang tua masuk kelas langsung lari bercanda. Oke, terima kasih.